pemandangan umum praksi gabungan berupa Paksitera terhadap Kerja APBD perubahan tahun 2025. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat siang. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati segenap kepala UPD Kabupaten Tanah Toraja yang sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati Sekretaris Dewan dengan jajaran para awak media yang sempat hadir pada pagi hari ini, hadirin dan undangan yang kami hormati. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha memberikan hidup dan kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka memenuhi amanat undang-undang, dalam rangka menyampaikan pandangan atau paripurna tentang APBD perubahan yang selama ini kita bahas. Sidang paripurna yang kami hormati, ada 3 catatan yang perlu kami sampaikan melalui Paksitera. Itu pertama, bahwa apa yang kita kerjakan selama ini atau yang kita hasilkan merupakan betul-betul merupakan hasil antara Banggar dengan PPD dan UPD. Kemudian catatan lain, bahwa APBD perubahan betul-betul menjadikan rujukan di dalam melaksanakan apa yang telah kita rencanakan. Dan catatan lain adalah bahwa dalam APBD perubahan ini, setelah menjadi berkah supaya hutang kepada pihak ketiga disegerakan. Sidang paripurna yang kami hormati, pada kesempatan ini kami telah menggunakan waktu sejenak untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang dapat berkembang di dalam masyarakat kita. Hal ini sebenarnya akan disampaikan pada paripurna Kabupaten Tanah Toraja, tapi karena waktu yang sangat singkat, maka kami perlukan menyampaikan. Yang pertama, bahwa kita ini masih dalam suasana Kabupaten Tanah Toraja, yaitu peringatan 778 tahun Kabupaten Tanah Toraja. Ini ditetapkan atau dimulai pada zaman periode pemerintahan Bapak Bupati Tarsis Togar. Tahun 1997 diperingati sebagai 750 tahun Tanah Toraja. Dan perhitungannya adalah bahwa kedatangan kami ini dibangun adalah 30 generasi, dan dikali 25 mendapatkanlah 750 tahun Tanah Toraja pada tahun 1997. Dan itu disebenarkan 2 kali Makassar di Jakarta dan di Kabupaten Tanah Toraja. Tetapi miris bagi kita sekalian, Bapak Bupati, pimpinan Dewan, dan kita semua, bahwa kita tidak pernah memikirkan eksistensi daripada pembangunan Bank Papua. Dan ini menjadi perbincangan yang lama. Bahkan di Jakarta sudah pernah dibentuk panitia inisial pembangunan Bank Papua, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Padahal ini menjadi tonggak. Kenapa? Karena seluruh Tanah Toraja mengerti, bahkan memasak. Karena 10 orang anak ada 2 versi. Saya minta waktu sedikit Pak. Ada 2 versi. Ada yang mengatakan 8 anak, tapi ada yang mengatakan 10. Tapi
Tapi kita tidak bisa mengikhlaskan versi. Versi yang bawahnya kekisu telebu yang dulu, maaf. Memang itu bahasa. Kemudian bomongan ke mamasa terus sekarang. Kemudian parang ini masing-masing membawa kalau marah pakai surat alam yang tahu. Kemudian parang kebatilan dari rasa. Kemudian parang kesalahan. Kemudian sirah main dosen ada sirah. Tadi anak ada main. Kemudian parang kegiatan waktu sembilan ada juga mengatakan diri. Kemudian Potemalia ke-2. Kemudian ada juga selain bahwa ada yang namanya kilat ke-2 kali. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi perhatian kita ini karena ini kaitannya juga dengan sejarah kebudayaan dan bangsa. Karena pasti setiap kita orang Toraja, Palopo, Duri, Mamasa pasti kaya untuk melihat kampung leluhur yang namanya Balongan dan Kadon. Kalau kita maksud, kalau kita bawakan dalam sastra Toraja, memang dikatakan nakot kalau mina biasa, nakot saya ini sesuatu yang pernah hari-hari bahwa pun ada saya syarikat ada itu. Kalau orang itu akan ditonton kepada orang, tahu pun bakal ini mau kawas, paten bapak balaran. Napal itu kita usah rumah di dalam negara dalam golongan orang sampai hari. Semua Allah tahu ini nanti dan dapat istilahnya. Nana yang tahu dua kali. Jadi memang bahwa ini adalah sumber peradaban masyarakat Toraja. Kalau kita masuk di perpustakaan di UNAS, di koleksi pribadi, ada papan yang sangat besar di papan di situ. Dan memang di situ tongkongan atau rumah pertama tertua di Sulawesi Selatan adalah Balongan. Tidak banyak kita sebagai orang Toraja memiliki Balongan. Dan memang kita sudah lihat itu karena peringatan 750 tahun Toraja itu melalui perda. Waktu itu. Kemudian supaya jangan tidak panjang lebar. Kemudian kaitannya lagi dengan perda masyarakat adat yang sementara berbunyi 1921 wilayah adat yang ada di Kabupaten Tanah Toraja sudah disahkan. Dan ini kita harus mendalami karena eksistensi masyarakat adat itu secara teorinya di Tanah Toraja memang ada, tetapi secara formil sebelum ditetapkannya oleh bupati pengurus masyarakat adat itu maka belum eksis. Sekarang ini sudah eksis. Mari melalui bapak-bapak dewan yang eksekutif kita dorong perda adat ini untuk menjadi peraturan daerah agar apa yang terjadi juga selama ini pembongkaran. Kalau perda ini sudah ada, kita dapat semua pembongkaran, kemudian kita tetapkan dalam atau peraturan bupati. Karena banyak juga sekarang ini apabila sudah membuat rumah Toraja, maka itu dianggap pembongkaran. Padahal rumah adat itu tidak identik dengan pembongkaran. Ada pembongkaran yang sudah ratusan tahun tidak ada rumah di situ, tetapi masih disebut sebagai pembongkaran. Saya kira tidak jauh dari sini, maaf saya kira buntu total sebagai salah satu komponen yang ada. Mungkin sudah ratusan tahun tidak ada rumah, tetapi kita tetap mengatakan bahwa itu adalah pembongkaran. Di daerah saya, di Balongan dan Kopi, tidak ada rumah, tetapi eksistensi kita ada sebagai pembongkaran. Kemudian saya kira kita perpanjang kalau saya sampaikan ini. Kemudian yang ketiga menyangkut masalah pahlawan nasional. Dalam sejarah kita kenal hanya Bung yang menjadi pahlawan, meninggal perang dengan Belanda.
Padahal di benteng besok ini ada adminda saya, Pak Ika, ada Pak Iwan, tahu persis ini. Ada seorang panglima perang dari masa lalu anak Bobi yang bernama ABP yang meninggal di pintu gerbang benteng Allah mempertahankan tanah Toraja. Kemudian beberapa juga pejuang kemerdekaan, dan saya kira sudah pernah dibicarakan Pak Wakil menyangkut masalah taman Makam Pahlawan. Mumpung masih ada veteran yang hidup, mungkin bisa masuk ke situ supaya kita juga di tanah Toraja ini memiliki yang namanya taman Makam Pahlawan. Saya kira itu yang saya sampaikan sedikit, dan kami dari fraksi Keren menyatakan bahwa fraksi gabungan fraksi Keren menyatakan menerima untuk ditetapkan menjadi TERA perubahan tahun 2025. Selanjutnya diinstruksikan kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk ditetapkan menjadi TERA perubahan. Demikian dari fraksi Keren, salam hormat dan tulus dari kami. Fraksi TERA Ketua Yus Maduro, Sekretaris Gerindra Jawa anggota dalam Bapak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Kepada juru bicara fraksi Barat yang menerima rakorda APBD perubahan dan menyetujui untuk dikonsultasikan ke tingkat gubernur. Selanjutnya